Halo kawan info, kembali lagi bersama kami di Gambar Info. Film kartun atau film animasi memang menjadi tontonan yang paling banyak diminati. Tidak hanya anak-anak saja yang suka dengan film kartun, tapi anak remaja pun gak jarang yang suka dengan film animasi dan film kartun. Selain karena karakter-karakternya yang lucu dan menggemaskan, ceritanya juga mudah dipahami dan sangat menghibur. Biasanya karakter-karakter animasi ini berbentuk hewan lucu, boneka, sampai sosok putri kerajaan yang cantik. Mungkin kamu sering bahkan pernah menonton film animasi anak-anak seperti Masha and the Bear, Hello Kitty, Teletubbies dan film animasi lainnya. Di balik ceritanya yang menghibur, ternyata ada beberapa kisah mengerikan di balik karakter-karakter film kartun tersebut. Nah, kira-kira karakter kartun terkenal apa saja yang memiliki kisah mengerikan? Simak video berikut ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen agar tidak ketinggalan video lainnya. Pertama, Crayon Shinchan. Shinchan merupakan karakter ciptaan Yoshito Usui yang menggambarkan seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun. Shinchan pertama kali ditayangkan di TV Jepang pada tahun 1990. Serial manga dari Jepang ini memang menjadi tontonan yang sangat menghibur buat anak-anak maupun remaja. Di Indonesia sendiri, karakter Shinchan sudah sangat terkenal dan ditayangkan setiap minggu paginya di salah satu stasiun TV. Namun siapa sangka di balik karakternya yang lucu dan jahil ini ternyata mengandung cerita memilukan. Menurut cerita yang beredar di Jepang, sang pencipta karakter Shinchan, Yoshito Usui sebenarnya terinspirasi dari seorang ibu bernama Misae yang merindukan anak laki-lakinya yang sudah tiada bernama Shinosuke. Diceritakan, ketika Shinosuke berusia 5 tahun, ia ditabrak sebuah mobil karena menyelamatkan adiknya yang nyaris tertabrak. Namun nasib malang menimpa keduanya, Shinosuke dan adiknya tewas tertabrak mobil. Kedua orang tuanya pun merasa sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa kedua anaknya. Misae menemukan krayon milik Shinosuke di dalam mobilnya. Hal itulah yang menginspirasi Yoshito Usui membuat judul manga dengan nama Crayon Shinchan. Misae yang merasa depresi berat, menceritakan kebiasaan Shinosuke ketika berada di rumah. Dikatakan jika karakter Shinchan yang jahil, nakal, lucu dan konyol merupakan imajinasi dari Misae yang sangat merindukan anaknya. Kedua, Hey Arnold. Serial kartun terkenal yang ditayangkan oleh Nickelodeon ini salah satu tayangan yang menjadi hiburan anak 90-an. Hey Arnold mulai disiarkan di Amerika Serikat pada tahun 1996 sampai tahun 2004. Hey Arnold menceritakan kehidupan anak sekolah bernama Arnold dan teman-teman bermainnya. Arnold yang memiliki kepala seperti bola rugby ini hidup dengan kedua pasangan yang ia anggap kakek dan neneknya, meskipun kejadian yang sesungguhnya adalah kedua pasangan yang sudah tua itu merupakan orang tua kandungnya. Arnold hanya mengetahui cerita kalau orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat, dan menganggap dirinya kini dirawat oleh kakek dan neneknya. Kisah Hey Arnold sebenarnya merupakan cerita animasi yang diangkat dari dunia nyata yang terkenal di seluruh dunia. Ketiga, Pocahontas. Buat kamu penggemar kartun Disney pasti pernah menonton film animasi berjudul Pocahontas. Pocahontas diproduksi oleh Disney pada tahun 1995. Film animasi ini menceritakan tentang kehidupan cinta putri dari kepala suku Indian dengan seorang kapten kapal bernama John Smith. Pocahontas memang sepintas terlihat seperti film animasi percintaan pada umumnya. Namun, yang sesungguhnya terjadi tidak seindah yang ada di film. Pocahontas diculik, diperkosa, lalu dibunuh oleh pihak Inggris. Pocahontas merupakan seorang wanita dari suku Indian yang dijadikan tahanan oleh pihak penjajah Inggris. Suaminya dibunuh, dan ia diperkosa secara bergiliran oleh para penjajah Inggris hingga hamil. Kemudian Pocahontas dinikahkan dengan petani tembakau, agar kehamilannya terlihat sah.
Pocahontas kemudian dijadikan simbol sebagai warga pribumi buas yang berhasil dijinakkan. Pocahontas yang sudah mengetahui rencana bangsa Inggris yang ingin menguasai daerah Indian, akhirnya dibunuh dengan cara diracun agar rencana pihak Inggris tidak tersebar luas. 4. Masha and the Bear. Beberapa tahun terakhir, film serial kartun terkenal Masha and the Bear menjadi tontonan yang populer di Indonesia. Serial animasi Masha and the Bear merupakan film animasi Rusia yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2009. Karakternya yang lucu dan ngeselin, membuat Masha banyak digemari anak-anak. Di balik karakter Masha yang lucu dan gemesin, ternyata terselip sebuah kisah yang mengerikan tentang seorang anak perempuan. Serial animasi Masha and the Bear diambil dari kisah nyata 22 tahun silam. Kelakuan konyolnya bersama sang beruang mampu menarik perhatian anak-anak dan anak remaja. Animasi Masha and the Bear merupakan serial yang sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang seekor beruang sirkus. Diceritakan bahwa seorang anak perempuan yang sangat menyukai sirkus, mengajak orang tuanya untuk menonton sirkus. Saat menonton sirkus, anak perempuan itu lepas dari pengawasan orang tuanya yang sedang asik menonton pertunjukan. Anak perempuan itu pergi dengan sembunyi-sembunyi ke suatu tempat di belakang panggung yang ternyata adalah kandang dari seekor beruang berukuran besar. Malangnya, anak perempuan itu tewas dimakan oleh beruang sirkus yang sedang kelaparan. Mengetahui anaknya tewas dimakan beruang, kedua orang tuanya mengalami depresi berat dan akhirnya bunuh diri. Dalam serial Masha and the Bear, orang tua Masha tidak diperlihatkan. Ia hanya berpetualang sendiri dan ditemani oleh seekor beruang. Karakter beruang diciptakan untuk menghormati anak perempuan yang sangat menyukai beruang sirkus. Kelima, SpongeBob SquarePants. Banyak yang tak tahu, karakter dan adegan di film kartun SpongeBob SquarePants menyimpan kesedihan. Keluguan SpongeBob dan kepolosan Patrick Star sudah cukup untuk membuat tak berhenti untuk tertawa. Tetapi tahukah kamu, film kartun SpongeBob SquarePants ini sebenarnya adalah bentuk kritik terhadap pencemaran laut. Ternyata banyak yang tidak tahu kisah nyata yang coba disampaikan melalui karakter dan adegan dalam film kartun ini. Kritik yang terkandung dalam film ini telah menjadi obrolan hangat di Twitter dengan 46.000 retweet dan 83.000 likes. Melalui cuitan tersebut, ternyata bunga warna-warni yang mengambang di atas itu bukan awan seperti yang diduga banyak orang. Bunga-bunga yang mengambang di film kartun SpongeBob SquarePants itu hasil dari pencemaran minyak yang terjadi di Bikini Atoll. Oh ya, tempat tinggal SpongeBob dan teman-temannya di Bikini Bottom sebenarnya plesetan dari Bikini Atoll. Bikini Atoll adalah tempat uji coba nuklir Amerika Serikat dan pembuangan minyak oleh perusahaan yang tak bertanggung jawab. Karena jadi tempat uji coba nuklir dan pembuangan minyak, karakter di film ini mengalami mutasi. Mereka bisa bicara dan berjalan seperti manusia. Kalau kita lihat adegan di film tersebut, penduduk Bikini Bottom hidup dari sampah dan itulah realitas dunia nyata. Rumah Squidward dari dekorasi akuarium, SpongeBob tinggal di dalam nanas, dan rumah penduduk Bikini Bottom dari knalpot yang dibuang di laut. Bahkan SpongeBob SquarePants sendiri sebenarnya bukan ikan atau spons untuk mencuci piring. Ia adalah sea sponge, sejenis bunga karang, yang mengalami mutasi akibat pencemaran laut. Pencipta kartun SpongeBob SquarePants, Steven Hillenburg, adalah mantan guru biologi kelautan. Mungkin ini adalah pesan tentang pencemaran laut yang coba dia sampaikan melalui kartun ini. Itulah 5 kisah mengerikan dan memilukan di balik karakter-karakter kartun terkenal. Memang beberapa di antaranya masih belum diketahui kebenarannya, tapi menurut kabar dan cerita yang beredar, seperti itulah yang dipercayai. Semuanya kembali lagi pada diri masing-masing, mau percaya atau tidak dengan kisah-kisah karakter kartun terkenal tersebut. Terima kasih telah menonton video dari kami dan nantikan video lainnya.